Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma akfina bihalalika wa an haramik. Allahumma akfina amman siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali dimudahkan duduk sejenak untuk bertafaqquh fiddin dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Yang sama kita yakini bahwasanya kesuksesan kita itu diukur seberapa besar muamalah kita terhadap Al-Quran. Kemuliaan kita diukur seberapa besar kita memuliakan Al-Quran. Kemudian di pertemuan kali ini, sebagaimana di pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari dari surat Nun. Dia termasuk surat apa? Makki. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari surat Nun? Telah dicatatkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, bahwasanya takdir, catatan pena. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam wa juffifas suhuf. Sungguh pena telah terangkat dan tinta telah kering. Itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kita ini bagaikan sebuah film yang sutradaranya adalah Allah, yang layarnya adalah dunia dan akhirat. Kemudian pemain-pemain filmnya adalah kita semua. Ada yang berperan sebagai anak, ada yang berperan sebagai bapak, ada yang berperan sebagai pemeran utama, ada yang berperan sebagai figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang berperan sebagaimana peran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan dari tafsir tersebut, tepatnya kita sudah di ayat yang ke-17. Qala ta'ala, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah memuji mereka, yaitu musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Siapa yang dimaksud di sini pemilik-pemilik kebun? Yaitu kisah yang dikisahkan di surah Al-Kahfi. Di kisah surah Al-Kahfi ada seorang pemilik kebun yang dia berkata, besok saya akan panen. Maka tidak boleh ada orang yang miskin masuk di kebun saya. Mereka berkata demikian. Ya, Allah uji. Ketika malam tiba, maka kebun tersebut terbakar habis. Tidak ada yang tertinggal. Ya, kenapa? Karena mereka membanggakan diri, tanpa mengatakan dia akan panen insya-Allah. Yang kedua, dengan harta kekayaannya menjadikan sombong. Yang ketiga, dia tidak ingin menjadikan harta kekayaannya kebunnya, sebab mendekatkan diri kepada Allah dan menolong manusia yang lainnya. Maka dari itu azab yang paling disegerakan oleh Allah yang tidak ditawar, salah satunya adalah orang yang memiliki sikap takabur. Kalau orang berlaku sombong, tidak lama itu. Siapa yang berlaku sombong di muka bumi, Allah kes dari kesombongannya tersebut. Coba lihat Fir'aun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah rendahkan dia serendah-rendahnya. Dibawanya lagi tanah. Apa? Laut. Allah rendahkan dia serendah-rendahnya. Ketika Qarun mengatakan utitu
Saya diberi harta tersebut karena ilmuku. Akhirnya Allah sesatkan dia. Dengan apa? Dia melihat harta tersebut mampu menjadikan dia kekal. Ya, maka dari itu sekali lagi, tidak ada suatu dosa yang dikes kecuali diantaranya dosa apa tadi? Kesombongan. Coba lihat iblis. Ketika Allah berfirman, ya, bahwasanya wahai para malaikat, wahai para jin, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka bersujudlah seluruhnya kecuali siapa? Iblis. Kenapa? Karena dia berlaku sombong. Karena kesombongannya Allah langsung keluarkan dia dari surga, tidak menunggu waktu. Pada saat dia diperintah untuk sujud tidak mau, langsung dia dikeluarkan dari surga. Kenapa kau tidak mau sujud? Dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis ini, ya Allah, kau menciptakan saya ini dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Jadi dia menganggap, dia menyombongkan diri kalau api itu lebih mudah dibanding tanah. Ya, ini. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memati hasilnya di pagi hari, wala yastasnun, dan mereka tidak mengucapkan insyaallah, ya, tidak mengucapkan insyaallah. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Jadi malam-malam Allah datangkan. Fa'asbahat katsarid, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Kenapa? Sudah terbakar semuanya. Kalau ada sesuatu terbakar menjadi hitam atau tidak? Seandainya ada suatu kebun, kemudian ada api yang bergejolak, menjadi hitam tersebut, kebun tersebut atau tidak? Menjadi hitam. Fatanadaw musbihin, lalu mereka memanggil di pagi hari. Mereka kaget, wih, kenapa ini kebunku? Anidu ala harthikum in kuntum shadiqin. Maka Allah katakan, pergilah di waktu pagi, ya, ke kebun itu. Jika kamu hendak memetik buahnya. Coba lihat di pagi hari apa? Ada buahnya? Ya, fantalaqu wa hum yatakhafatun. Maka mereka pergi, mereka saling berbisik, alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Mereka berbangga, ayo pergi panen di kebunku. Kemarin saya lihat ini banyak sekali hasil panennya. Ya, besok kalau panen tidur muka dulu. Besok kalau panen ya, jangan kasih masuk orang miskin. Pokoknya kita jual mahal. Pokoknya ini kayak mendarat. Ya, akhirnya di malam hari ketika dia tidur, besok rencana panen, ya, mereka masih berbisik-bisik, sekali lagi yang kau kasih masuk orang miskin, yang kau sedekahkan, jual semua cuma dikaya. Akhirnya apa? Ketika mereka sudah datang di kebunnya, wa ghadau ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita diharamkan, dihalangi dari memati hasil kebun tersebut. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Maka berkatalah orang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaknya kamu bertasbih, mensucikan Tuhanmu, ya, jangan berlaku sombong.
Katakan subhanallah, maha suci Allah yang telah menyembuhkan saya punya tumbuhan. Maha suci Allah yang menjauhkan dari hama. Maha suci Allah karena rahmat dan taufiknya, dan seterusnya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka pun berkata, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain, seraya cela-mencela. Yang ini tadi yang mau paling kau memang karena memangnya yang tu terlalu sombong kau ya. Bila tak bagi ni orang miskin sedikit kawan, kau selalu dulu kau itu apa lagi? Saling mencela. Ya, tidak ada hasil panen sama sekali. Qalu ya wailana inna kunna taghir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Baru kesana. Asa rabbuna ayyubaddilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Baru kita menyesal. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itulah azab yang Allah berikan. Azab bagi orang-orang yang sombong di kes. Akan tetapi ketahuilah bahwa azab dunia di kes, apa yang dia sombongkan dia dibalas dengan itu. Siapa yang bersombong dengan hartanya, dia akan diuji oleh hartanya. Siapa yang bersombong dengan jabatannya, maka dia akan diuji dengan jabatannya. Siapa yang bersombong dengan kegagahannya, dia akan diuji dengan kegagahannya. Intinya apa yang dia sombongkan, maka Allah hinakan dia dari sisi itu. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi kata Allah, wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Akan tetapi azab di akhirat itu lebih besar. Azab di akhirat itu lebih dahsyat seandainya mereka mengetahui. Ya, di sini pelajaran bisa kita petik dari ayat sebelumnya. Kenapa saya baca dari seluruh mulai dari ayat 17 sampai ayat ke-33? Karena ayat tersebut bersambung. Ya, dari ayat situ sampai ke bawah. Itu semuanya ada ketersambungan. Di sini memberikan pelajaran, coba lihat. Ada di situ tanda ain. Kemudian tanda ain berikutnya itu menunjukkan satu kisah, satu hukum yang berkala bercocok, saling menopang, kuat menguatkan. Sehingga di antara adab membacanya adalah menghabiskan. Kenapa? Karena satu kisah, satu hukum, satu konsekuensi yang harus direntetkan bersamaan. Ya, jadi di sini inti pelajarannya adanya kisah orang apa? Pemilik kebun yang melakukan kesombongan, dengan hartanya dia membanggakan diri, bahkan menjauhkan diri dari menolong orang-orang miskin. Yang akhirnya Allah uji, terbakar hartanya di malam hari, yang dia berharap di pagi hari dia sudah bisa petik. Pelajaran yang bisa dipetik, ya, pelajaran yang bisa dipetik. Satu, dari sambungnya, supaya jangan menulis-nulis, jangan cari-cari. Pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya kesombongan akan diazab dengan segera. Bahwasanya kesombongan akan diazab dengan segera. Sesuai dengan kesombongannya. Na'udzubillah. Ya, berapa banyak kita berlaku sombong ya. Sombong terhadap jabatan. Akhirnya Allah cabut jabatan kita. Sombong terhadap harta,
akhirnya Allah uji kita dengan harta. Dan mustahil dan susah untuk seseorang menghindar dari sifat sombong. Kenapa? Karena ketenaran ya ingin didengar, ingin dikenal, itu dicintai oleh fitrah, dicintai oleh syahwat, dicintai oleh jiwa. Ingin didengar kalau bicara, ingin diambil pendapatnya kalau berpendapat. Itu fitrah. Itu keinginan semua orang. Sehingga itu sangat berat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga siapa saja yang ada di dalam hatinya dari sifat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Siapa di antara kita yang tidak ada sifat sombongnya? Merasa lebih pintar dari teman, merasa lebih cantik tulisannya dibanding teman, merasa lebih tinggi nilainya dari teman, merasa lebih jago, paling jago goreng. Mana dua nak loloskan ini? Siapa di antara kita? Ya, merasa lebih kuat, merasa lebih senior, merasa lebih banyak uangnya, lebih bagus lemarinya, lebih bagus pakaiannya. Siapa di antara kita yang selamat dari ini? Ya, lebih bagus nilainya. Padahal itu kan hanya nilai-nilai dunia. Yang Allah lihat, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak melihat dari wajah-wajah kita, walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat, kata Nabi, dari hati-hati kalian, amalan-amalan kalian. Maka dari itu Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepadaku. Ya, jadi ini pelajaran penting, bahwasanya kesombongan, ya, apa? Itu akan diazab secara cash oleh Allah. Ya, akan dibalas sesuai dengan apa yang disombongkan. Maka dari itu di antara kaidah usulul fiqh mengatakan, man ta'ajjala bi syai'in qabla awani uqiba bil hirmani. Barang siapa yang terlalu tergesa-gesa menggapai sesuatu sebelum sesuatu itu dia dapatkan, maka dia diharamkan pada sesuatu itu. Coba lihat pemilik kebun, belum pina panen, sombong dia yang pada masuk. Belum pina panen, tidak mau pina kasih orang-orang miskin. Belum pina panen, nak cerita mi berbangga-bangga, saya kebunku paling bagus, banyak anuna. Padahal belum dia dapatkan. Akhirnya dia diharamkan dari apa yang dia ingin raih. Ya, itu. Kemudian kita masuk, ini tadi tentang orang-orang yang di cash dari keburukannya. Sekarang akan kita masuk orang-orang yang di cash dari kebaikannya. Qala ta'ala, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya, mereka akan mendapatkan jannatin na'im, surga-surga yang penuh kenikmatan. Ya, kita sudah banyak bercerita tentang surga di juz 30. Ya, ada jannatul ma'wa, ada jannatul firdaus, ada jannatul apa lagi? Tajri min tahtihal anhar. Di sini jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan. Kenikmatannya tidak terbatas.
kenikmatan dalam memandang, kenikmatan dalam mendengar, kenikmatan dalam memuaskan hati, kenikmatan dalam memuaskan syahwat, kenikmatan dalam memuaskan perut, memuaskan, menghilangkan rasa haus. Intinya semuanya penuh kenikmatan. Qala ta'ala afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim, orang-orang yang taat kepada Allah, sama dengan orang-orang pelaku dosa? Kira-kira sama tidak ini Abbas? Orang yang pelaku dosa dengan pelaku ketaatan sama atau berbeda? Kita sama atau berbeda? Berbeda. Kata Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang muslim, mengerjakan 5 rukun Islam, sama dengan orang-orang pendosa? Malakum kaifa tahkum? Bagaimana kamu menghukum itu sama? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kamu memiliki kitab yang kamu pelajari bahwa itu sama? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Terserah kau yang putuskan. Begitu. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Artinya, apakah Allah juga pernah berjanji bahwa semua pendosa juga dikasih sama dengan orang-orang yang taat? Ada janji Allah kepadamu yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Innalakum lama tahkumun. Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendak. Kau cukup mengatakan bahwasanya orang kafir, orang Islam sama. Semua itu agama sama. Penyembah patung, penyembah Allah, penyembah matahari, penyembah semuanya masuk surga. Ada kitab yang kau pelajari yang menjelaskan itu? Ya, pelaku maksiat, pelaku dosa, pesina, orang yang beriman sama. Pokoknya orang beriman sama. Tidak ada orang yang berkurang imannya. Bahkan Fir'aun ada yang mengatakan di seminar-seminar keimanan Fir'aun. Allahu Akbar. Apakah sama keimanannya Fir'aun sama keimanannya Nabi Musa? Tidak. Keimanan para nabi dan kita saja berbeda. Karena kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Ada jenjang-jenjang keimanan. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan siapa yang tidak meyakini bahwa iman yang paling sempurna adalah imannya para nabi dan para rasul? Kata Allah Azza wa Jalla, "Salhum ayyuhum bidzalika la'in." Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, siapakah yang di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya itu, yang mereka yakini itu? Siapa yang mau bertanggung jawab tentang itu? Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kana shadiqin. Ataukah apakah mereka memiliki syuraka, serikat-serikat, sekutu-sekutu? Kata Allah, datangkan sekutu-sekutu itu, datangkan serikat-serikat mereka. In kana shadiqin, kalau memang mereka tidur. Kalau memang mereka betul apa yang mereka katakan bahwasanya orang yang beriman sama orang yang kafir sama, orang yang taat sama pelaku maksiat sama. Suruh datang semuanya sini. Yauma yukshafu an saqib wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari ketika betis disingkapkan, artinya betisnya Allah disingkapkan sini. Jadi nanti di hari kiamat
ya, Allah akan menyingkap betisnya. Ya. Dan mereka dipanggil untuk bersujud, sehingga ketika terlihat betis Allah, semua orang-orang yang taat bersujud kepada Allah. Yang ketika melihat Allah, ketika wajah Rabbuh, ketika datang Tuhanmu, maka seluruh manusia di situ bersujud kepada Allah. Ada orang yang tidak mampu bersujud. Dia mau sujud tapi tidak bisa bersujud. Siapa mereka? Inilah ini. Yang mereka menganggap semua agama sama. Yang mereka menganggap pelaku dosa, pelaku maksiat, pelaku ketaatan sama. Mereka mau bersujud, tapi mereka tidak mampu bersujud. Inilah kata Allah, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diperintahkan untuk bersujud fala yastati'un, tapi mereka tidak mampu bersujud. Jadi mereka mau sujud tidak bisa, tak kancing. Kenapa? Allah tidak permudahkan mereka bersujud. Karena mereka menganggap sujud mereka kepada Tuhan mereka sama. Sujud kepada Tuhan-Tuhanmu. Ya, pada saat hari ini Allah tidak mudahkan kau bersujud kepada Allah. Karena kenapa tidak sujud kepada Tuhan-Tuhanmu? Nah sama. Tidak usah kau bersujud kepada Allah. Ya, sehingga Allah tidak mampukan dia bersujud kepada Allah. Khasyiatan absaruhum tarhaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salih. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera tidak mau bersujud. Bilang hayyalas shalah, pokoknya kita mati roh. Bilang hayyalas shalah, mana kiballo apa? Hayyalas shalah, 10.000, 20.000 diobral. Hayyalas shalah, satu bola dulu, cetak di rumah. Hayyalas shalah, warga ini, cepatku, dua. Satu, jaga. Karena hayyalas shalah, jaga. Ya, mereka dipanggil untuk bersujud, untuk sholat. Mereka tidak mau, hati-hati. Ya, bilang as-sholatu khairun naum, as-sholatu khairun minan naum. Tergila balik, an-naumu khairun minas sholat. Ya, hati-hati. Apa kata Allah? Fadanni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku siapa-siapa yang mendustakan ucapanku ini. Ya, bahwasanya bilang berbeda Tuhan yang disembah Allah dengan Tuhan yang lain. Bahwasanya berbeda pelaku dosa dengan pelaku ketaatan. Bahwasanya berbeda orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan kepada selain Allah. Tinggalkan Muhammad. Berikan itu kepada saya. Itu urusanku. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan perkataan ini, perkataan Al-Quran, nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku, kata Allah, amat teguh. Sabar. Mereka saya akan sesatkan sedikit-sedikit sampai mereka meninggal, masuk ke dalam neraka, dibawa lagi di malaikat malik. Sabar maka. Ya, tidak usah terlalu GR dengan ucapan mereka, biar mereka berucap. Mereka akan menyesatkan, dan ujung-ujungnya akan tergelincir ke dalam api neraka. Kemudian apa kata Allah tentang mereka? Antas'alhum ajran fahum min makramin muthqalun. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka? Muhammad, kalau nu aja juga harus dibayar. Ada uang pendaftaran kalau masuk Islam orang. Kalau mau sholat bayar dulu di masjid, yang mau masuk masjid. Ada. Ya. Lalu mereka diberati dengan hutang, sehingga yang tidak ada uang dan tidak bisa masuk harus berhutang.
Tidak ada. Nabi tidak pernah, selalu para nabi dakwanya in ajriya illa ilallah, Allah. Sesungguhnya pahalaku apalah yang ada di sisi Allah. Yang itu bedanya kita. Kenapa kita sekarang zaman para pendakwah banyak bicara tapi kurang pengaruhnya. Sedangkan para nabi mereka sedikit bicaranya tapi besar pengaruhnya. Kenapa? Karena mereka itu berdakwah semata-mata hanya untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah. Kita, mereka itu kalau berbicara mengorbankan harta bendanya untuk memasukkan manusia kepada hidayah. Kalau kita, ya, tidak mau dikasih ke orang hidayah kalau tidak ada ya. Pokoknya kalau tidak tebal kamprona tidak bisa datang. Kalau tidak dikasih tiket bisnis, tidak mau berangkat. Ya, pokoknya tidak bisa bersuara lantang kalau ya suaranya tergantung dari tebalnya. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang terdahulu. Kalau mereka itu berdakwah, mereka itu menghabiskan harta bendanya. Sekarang kita menuntut harta benda dulu baru berdakwah. Ya, itulah guru-guru kita sekarang. Ya, dan kita termasuk di dalamnya. Maka dari itu, semoga Allah mengampuni itu semuanya. Ya, dan memasukkan kita ke dalam surga. Mereka orang terdahulu yang tidak pernah berdakwah dengan mengharapkan upah. Ya, yang main dalam kajian. Kemudian apa kata Allah? Ya. Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Ya. Kata Allah, fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut idnada wa huwa matlum. Maka sabarkan dirimu ya Muhammad. Tetap dakwai mereka walaupun mereka tidak mau mendengar. Tetap katakan bahwa ibadah hanya kepada Allah walaupun mereka menganggap itu sama. Tetap berdakwah bahwasanya beda orang yang taat sama orang yang maksiat. Jangan tinggalkan kaummu sebagaimana Nabi Yunus. Ketika dakwanya tidak diterima oleh kaumnya, dia meninggalkan kaumnya. Akhirnya apa? Ya, di tengah perjalanan menuju ke kampung sebelah, Allah uji dia dengan apa? Muncul ombak yang keras yang mengharuskan dia dijatuhkan ke laut dan akhirnya ditelan oleh ikan besar. Apa kata Allah? Sabarkan dirimu dan janganlah engkau seperti kasohibil hut, pemilik ikan besar. Siapa yang dimaksud? Nabi Yunus alaihissalam. Idnada wa huwa maktub. Yang dimana ketika dia berdoa kepada Allah, ya, ketika dia mengajak untuk Allah dalam keadaan marah. Kau tidak mentun ulangnya, bawa sama-sama di. Jangan beribadah hanya kepada Allah, tidak mau mendengar. Akhirnya Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Ya, akhirnya Allah bilang, laula an tudaraka ni'matun min rabbiki lanubida bil ara'i wa huwa madmun. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya benar-benar, Nabi Yunus itu dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela. Fajtadahu rabbuhu faj'alahu minas shalihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yudrikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, pendapat mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan tidaklah Al-Quran itu melainkan hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Pelajaran yang bisa dipetik, ya. Allah membedakan orang-orang
dan maksiat. Allah membedakan orang-orang yang taat dan pemaksiat. Kalau taat dijanjikan apa? Jannatun Na'im. Kalau maksiat apa? Dijanjikan adab. Ya. Kemudian ketundukan di hari kiamat tidak di poin baru. Ketundukan di hari kiamat akan berbanding lurus. Ketundukan di hari kiamat akan berbanding lurus ketundukan seorang hamba di dunia. Siapa yang bersegera ruku sujud kepada Allah, Allah juga akan segerakan mampu ruku sujud di sana. Akan berbanding lurus ketundukan. Apa tadi Ustaz bilang? Ketundukan seorang hamba di hari kiamat akan berbanding lurus ketundukan seorang hamba di dunia. Artinya kalau cepat tunduk kepada Allah, maka Allah juga percepat cara ketundukan tadi hari kiamat. Ketundukan di hari akhirat, ya, itu berbanding lurus ketundukan seorang hamba di dunia. Ayo dibaca ulang Muhammad apa? Kita ketundukan di hari kiamat, ya, berbanding lurus ketundukan seorang hamba di dunia. Sudah? Ketundukan di hari kiamat akan berbanding lurus ketundukan seorang hamba di dunia. Dari mana lagi? Kenapa tidak pakai anutan, tidak beruduk ya? Apa? Kenapa tidak beruduk? Jaga wudunya ya. Seorang penuntut ilmu usahakan selalu dalam keadaan suci. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu terkadang beliau sholat isya itu juga wudunya dia pakai sholat subuh selama 40 tahun. Itu tuh keberkahan. Coba lihat Abu Hurairah, coba lihat Bilal. Ditanyakan Bilal, ya Bilal, amalan apa ya Bilal engkau lakukan sehingga saya mendengar terompang di surga? Tahu terompang? Sendalmu di surga. Kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada yang saya amalkan kecuali setiap saya berhadas, saya berwudu dan sholat 2 rakaat. Itu yang memasukkan Bilal ke mana? Ke dalam surga sebelum meninggal. Bayangkan. Kata Nabi, ya Bilal, amalan apa yang kau amalkan sehingga kenapa saya mendengar sendalmu di dalam surga? Kata Bilal, tidak ada ya Rasulullah kecuali setiap saya berhadas, kemudian saya berwudu dan melakukan sholat 2 rakaat. Kalau tidak mampu berwudu baru sholat 2 rakaat, minimal berwudu, jaga wudu tak? Ya, dalam keadaan suci. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci dirinya dalam keadaan tidak bersuci. Jadi banyak hadis yang hasan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akrahu bidzikrillah wa ana ghairu tahir. Saya membenci saya dalam berzikir kepada Allah sedangkan saya tidak dalam keadaan suci. Ya, Imam Bukhari, kenapa kitabnya berkah? Karena kitab beliau tidak pernah ditulis satu hadis kecuali dia sudah bersuci, kemudian sholat, kemudian lagi ditulis satu hadis. Sudah itu sholat lagi, ditulis lagi satu hadis. Sholat lagi, ditulis lagi satu hadis. Sampai sekarang. Keberkahan. Ya itu. Walaupun menjaga wudu hukumnya sunnah.
Ya, itu. Dan itu diamalkan ya, diamalkan. Saya alhamdulillah tidak pernah juga ketinggalan. Ya, meninggalkan wudhu. Setiap saya buang angin apa, pergi berwudhu lagi. Itu diantara apa? Cara menjaga ilmu. Cara menjaga ilmu sekali lagi dengan diamalkan. Kemarin Ustaz Sanusidari sudah ingatkan bahwasanya kalian dididik di sini bukan untuk menghafal ilmu, tapi apa? Untuk mengamalkan ilmu. Kalau kalian tahu ilmu tidak amalkan, apa bedanya kalian dengan orang Yahudi? Kalau kalian mengamalkan tanpa ilmu, apa bedanya dengan orang Nasrani? Orang Islam, ilmu dan amanah. Maka dari itu Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, ini nasihat untuk semuanya ya, bukan hanya sakit, termasuk diri pembicara. Kemudian adapun dalil tadi bahwasanya kemampuan bersujud seorang hamba di akhirat berbanding lurus dengan kemampuannya bersujud di dunia ini. Wa yu'da'una ila sujudi fala yastati'un. Kenapa? Karena mereka dulu tidak bersujud kepada Allah, sehingga di akhirat tidak mampu juga bersujud kepada Allah. Ya. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka dipanggil untuk bersujud, mereka dalam keadaan sejahtera, tidak mau sujud, pergi lari-lari, pergi menjual. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, hendaknya seseorang bersabar dalam dakwah. Hendaknya seseorang bersabar dalam dakwah. Ya, sebagaimana Allah kabarkan, fasbir li hukmi rabbik, dengan hukum Tuhanmu, dengan keberdakwah. Wala takun kasahibil hud, dan jangan seperti kasahibil hud, marah-marah, tidak diterima dakwah, nah tinggalkan kampungnya. Jangan. Ini ya, hendaknya seseorang bersabar dalam dakwah. Itu. Yang terakhir, bahwasanya Al-Quran dan ahli Quran, bahwasanya Al-Quran dan ahli Quran adalah pemberi peringatan. Bahwasanya Al-Quran dan ahli Quran, yaitu para pendakwah Al-Quran, apa tadi? Adalah pemberi peringatan, bukan pemberi hidayah. Jadi kita itu hanya mengingatkan. Adapun hidayah di tangan siapa? Allah. Maka dari itu Allah menegur nabinya. Ketika Nabi mendesak pamannya untuk bersyahadat, ya abati, faqulu la ilaha illallah atuhadduka bihi. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, agar bisa menjadi hujjahku di hadapan Allah nanti. Langsung turun ayat. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahdatta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Padahal Nabi ini ketika sekarang pamannya, ya abati, katakanlah la ilaha illallah, kau akan masuk surga, saya akan menjadikan hujjah di hadapan Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah
kepada siapa yang dia kehendaki. Seorang bapak tidak bisa memberi hidayah kepada anak. Seorang anak tidak bisa memberi hidayah kepada seorang bapak. Mana dalilnya? Coba lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh apa? Bapak atau anak? Bapak. Siapa yang tidak beriman? Anaknya. Siapa yang beriman? Anaknya. Bapaknya tidak beriman. Anaknya. Tidak. Tadi Nabi Nuh. Bapaknya beriman, anaknya tidak beriman. Sekarang, siapa yang anaknya beriman, bapaknya tidak beriman? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang suaminya beriman, istrinya tidak beriman. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga orang istrinya beriman, suaminya tidak beriman. Asia siapa itu? Istri Fir'aun. Di sini sempurnanya. Ada orang juga dua-duanya tidak beriman. Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab dan istrinya. Ada orang dua-duanya beriman. Nabi Muhammad bersama istri-istri. Di sini kesempurnaannya. Ada orang dua-dua beriman suami istri. Ada orang suaminya beriman, istrinya tidak, atau istrinya beriman, suaminya tidak. Atau ada orang anaknya beriman, istrinya, bapaknya tidak, bapaknya beriman, anaknya tidak. Di sini menunjukkan kesempurnaan sejarah dan takdir Allah di kalangan para nabi. Untuk umatnya mengambil pelajaran saja. Kalau kamu anak dapat hidayah, ada teladan siapa? Nabi Ibrahim. Kalau kamu seorang bapak sudah minum bapak anakmu, sudah minum belikan motor masuk ke pesantren, belikan rumah, belikan mobil, masuk ke pesantren nak. Tapi tidak mau ini ada apa? Ada pelajaran sudah ada Nabi Nuh. Nabi bilang bapaknya masuk di kapal kurang. Tidak bapak akan lolos kan mau naik di gunung? Ya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak bapak, saya akan naik ke gunung. Saya akan terhindarkan dari air. Ya? Tapi apa? Tenggelam tidak? Tenggelam. Ya, ini pelajaran yang bisa kita berikan bahwasanya Al-Qur'an dan Al-Qur'an adalah hanya sebagai pemberi peringatan. Bukan pemberi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.